Oke. Ya, minum dulu Om, sudah diminum? Sudah. Oke, minum lagi sekali. Alhamdulillah. Iya Om. Om Sam, jadi lanjutan dari yang kemarin. Iya. Terpaksa disebutkan karena bajunya beda Om. Lupa saya. Mau langsung lanjut bercerita, ternyata baju kita beda. Jadi ketahuan bahwa part 1, part 2. Pulang dulu. Iya. Pulang dulu ganti baju. Oke. Jadi melanjutkan dari yang kemarin, dari yang bagian pertama mengenai sejarah peran dari Om Sam itu di dunia olahraga khususnya sepak bola di Kecamatan Kusang Hilir. Itu dari tahun 2007 ya, yang sudah masuk di berkarirnya sampai di 2020. Jadi 13 tahun. Nah, melanjutkan cerita yang kemarin ini, keluarga di rumah oke aja Om? Ya oke. Oke. Ini oke-nya kok agak berat. Kalau dari istri, alhamdulillah bisa fan-fan aja. Ya tentu saja memang karena uangnya ini kan mulai dari 2007 itu sampai 2019 katakan lebih banyak pribadi. Nah baru memang di tahun 2020 sudah mulai bisa menarik simpatik dari donatur walaupun sifatnya masih sukarela. Ya, memang sangat mengganggu untuk keuangan. Tapi beruntungnya dari istri secara pribadi tidak ada. Nah cuma restu orang tua. Restu orang tua. Sering bohong sama orang tua. Waduh. Sering nggak pamit. Karena kalau pamit pasti tanya duitnya dari mana lagi. Iya. Pasti nanti bohong dibantu ini, endingnya duit sendiri. Akhirnya gitu. Uang pribadi yang dipakai. Iya, uang pribadi. Tapi kalau dari istri? Kalau dari istri, berarti dia mungkin sebelum berumah tangga dengan Om Sam sudah ada komitmen. Komitmen artinya sudah. Bahwa dunia ini adalah dunia Om Sam. Iya, seperti betul. itu. Oke, tapi di orang tua yang masih. Iya, orang tua. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan orang tua tidak menonton ini Om. Ya, mudahan bisa menonton juga. Kalau anaknya sering bohong. Iya, luar biasa. Iya, karena memang kalau melihat dari perjalanan karir dari Om Sam ini 13 tahun, kemudian yang dibina adalah anak-anak yang memang kategori kita anggap yang harus kita biayai 100%. Ya full untuk kita biayai. Dari kita bina dari dia yang biasa menjadi luar biasa. Itu saya terus terang membayangkan pasti banyak yang keluar. Tapi tetap dengan kesabaran dan tekad. Atau gila tadi Om ya. Jadikan hinaan sebagai kekuatan. Luar biasa kata-katanya. Jadikan hinaan sebagai kekuatan. Nanti kita taruh di sini Om. Ya, nanti saya bikinkan tempat kotak. Saya print betul. Jadikan Samsung. Jadikan hinaan sebagai kekuatan. Wah, ini dapat lagi kita satu ilmu luar biasa Om Sam. Oke Om Sam, mari kita lanjutkan. Jadi setelah dapat ada jalan untuk menuju jalan untuk meningkatkan atau menaikkan derajat persepak bolaan di Kecamatan Kusang Hilir khususnya. Kemudian ada restu juga dari istri di rumah, walaupun dari orang tua masih agak-agak curi-curi. Nah kemudian ini pasti ada keinginan dari Om Sam bahwa ini bukan cuma masuk kategori lingkup pribadi untuk sepak bola Om Sam. Pasti maunya ini jadi tanggung jawab sebuah organisasi. Benar. Iya betul kan. Ya, artinya kekuatan sepak bola di Kusang Hilir itu harusnya ada wadah yang betul-betul bisa menampung. Betul untuk menampung. Nah ini bagaimana Om Sam? Ya alhamdulillah dengan adanya organisasi ASKAP ini, Asosiasi Sepak Bola PSSI Kabupaten. Nah di Tanah Bumbu yang saat ini kebetulan ketuanya adalah M. Saripudin. Bang Din. Betul, yang bisa kita sebut Bang Din. Karena dia katakan usianya muda, jiwanya muda juga. Betul. Nah sehingga pola pikir beliau maupun cara kerja beliau itu bisa dikatakan sangat cocok dengan para pembina bola yang sporty. Betul, sejalan. Yang fake lah, katakan seperti itu. Nah, akhirnya sepak bola yang mungkin dulu artinya
beberapa tahun yang lalu susah untuk menjadi olahraga yang bisa dikatakan menjadi kategori nomor 1 untuk dimasukkan pembinaan. Nah sekarang mungkin langkah itu akan lebih mudah, walaupun sebenarnya dulu sudah berjuang dari ketua-ketua sebelumnya, mulai dari Pak Haji Burhansyah pada saat itu. Nah transisi dari Kabupaten Kota Baru ke Tanah Bumbu, kemudian Pak Yusuf Manaf, HM, pemilik PBM pada saat itu, PT PBM, kemudian Pak Haji Haris Fadilah yang sekarang juga menjabat di anggota Dewan Kabupaten Tanah Bumbu. Nah sampai kepada Bang Din, mereka sudah melakukan progresivitas yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah saat ini ditunjang lagi dengan teknologi yang semakin maju. Nah semakin maju sehingga lebih mudah dalam menjangkau klub-klub yang khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok. Nah dan program-program Bang Din lebih pada praktek saat ini. Nah melalui kompetisi-kompetisi di jalur usia. Nah sehingga bibit-bibit yang dulu cuma kelihatan kita main di ganggang, kemudian main di halaman rumah, dikembangkan. Sekarang sudah ada wadahnya. Sudah ada wadahnya. Nah sehingga dijadikanlah itu program tahunan rutin. Nah saat ini yang sudah rutin, yang sudah dilaksanakan oleh PSSI di bawah kepimpinan Bang Din adalah usia 12 dan 19. 12 dan 19. Yang kemungkinan akan ditambah di kategori usia 14 dan usia 16. Kegiatan untuk tahun yang akan datang. Luar biasa. Jadi perbedaan dari proses demi proses itu, kemudian terakhir Bang Din ini, beliau lebih actionnya langsung di prakteknya betul. Artinya yang lingkup-lingkup dari yang kecil-kecil ini ditarik lagi, diambilkan jadikan sebuah kompetisi. Dan ini berlangsung sampai mungkin harusnya seandainya tidak ada pandemi ini berlangsung tidak ada pandemi langsung. Tidak pandemi. Nah karena ada pandemi ini mau tidak mau kita ngikutin protokol yang ada. Jadi sementara ini cooling down dulu. Karena kan warga yang baik adalah warga yang taat pemerintah. Asik. Oke deh. Nah kemudian berbicara prestasi ini. Prestasi Om Sam. Artinya saya juga pernah dengar samar-samar karena tidak terlalu mengikuti. Supaya jelas kan. Ini makanya ada Om Sam ini supaya jelas. Dulu kalau saya tidak salah dengar, ini pernah sampai ke tingkat nasional. Pernah. Oke, lanjut langsung Om Sam. Melalui kegiatan BLAI pada waktu itu. Kegiatan? BLAI, Badan Liga Amatir Indonesia. Di mana kegiatan tersebut di bawah naungan langsung dari Asprop, karena klub-klub yang boleh mengikuti kegiatan tersebut adalah klub-klub anggota resmi dari Asprop, Asosiasi PSSI Provinsi. Nah, kemudian di tahun 2000 sebelumnya itu di tahun 2014. Di tahun 2014. Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah pernah melakukan di zaman tahun 1970-an. Pada saat itu Persepan mencoba mendaftarkan diri ke Asprop. Nah karena jalur untuk cara mendaftar belum dapat jalurnya pada saat itu, pendaftaran. Nah yang dipenuhi adalah syarat tur Nusantara. Nah sehingga nama Persepan setelah melakukan beberapa tur Nusantara ke Kalimantan Timur, kemudian ke Gersik, dan ke daerah Semarang mungkin kalau tidak salah pada saat itu, sehingga nama Persepan muncul di keanggotaan PSSI nasional di bawah naungan Asprop, Asosiasi Provinsi. 1970 pada saat itu. Nah, kurang lebih 1970 sekitar 1973 lah. Pada saat itu. Kemudian itu nasional yang pertama, sejarah nasional pertama. Sejarah, betul. Nah, kemudian diwakili di tahun 2009 oleh Persemas. Karangbintang, betul. Persemas Karangbintang. Cuman sayangnya pada saat itu tidak jadi diikuti ke nasional. Nah karena lawan yang datang dari kabupaten lain pada saat itu tuan rumah Tanah Bumbu, nah tidak datang karena akses lapangan yang terlalu jauh dari tempat istirahat, dari penginapan. Beberapa tim tidak hadir dan beberapa tim yang sudah berangkat kembali lagi tidak jadi hadir. Akhirnya bisa direalisasikan kembali pada tahun 2014. Nah itu juga Persepan lagi kembali muncul. Nama Persepan muncul lagi di kategori remaja usia 18 tahun. Piala Suratin 2014. Kuat-kuatnya tuh. Wah kuat-kuatnya dan masih belum negara api menyerang. Android belum menyerang masih. Anak-anak fokus di sepak bola pada saat itu. Kita bisa lihat di lapangan. Nah berangkat ke tingkat nasional dengan dukungan penuh pada saat itu. Nah pada saat
di pemerintahan Bapak Mardhani Haji Maming pada saat itu. Jadi dukungan penuh dari pemerintahan? Sangat didukung penuh, 100% pada saat itu kita mantap. didukung. Nah kemudian berangkat ke sana, namun sayang sekali pada saat di Malang kita tidak bisa mengembangkan sayap lebih lebar lagi. Kita hanya jatuh terakhir di urutan 6 atau 7 kemarin itu di posisi 6 nasional. Posisi nasional. Berapa peserta? 16 besar. 16 besar. Iya, kita nasional. di urutan ke-6 pada saat itu. Urutan ke-6. Iya, masih lumayan lah. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sangat luar biasa perjuangan anak-anak. Ya main di Malang, suhu yang sangat dingin, menyesuaikan, anak-anak terlambat, panas. Iya, betul. Satu pertandingan hancur pada saat itu. Satu pertandingan dibantai dengan Ternate, dengan kondisi tubuh menggigil, hujan lebat lagi. Karena kita suhunya suhu pantai. Iya, suhu pantai biasa dengan suhu 32-36 derajat. Sementara di Malang antara 18 sampai dengan 26. Jauh sekali perbedaannya. Iya, benar. Iya. Oh, jadi dari perwakilan Kalimantan berarti ya? Kalimantan. Iya, perwakilan Kalimantan. Kemudian diperlombakan di Malang. Iya. Posisi 6. Iya. Posisi 6 lumayan. Posisi 6. Oke. 2014. Setelah 2014? Belum lagi Mas. Oh, belum ada lagi. Berat. Iya. Beratnya ini berat di degradasi mental pemain yang jelas pasti nomor 1 itu. Masalah yang kita hadapi saat ini. Apakah cuma di pemainnya atau mungkin di organisasinya? Nah, masalah pasti ada. Karena biasanya kalau cuma pemain pasti ada di dalamnya itu yang lebih berat lagi. Betul. Lebih berat lagi. Oh, berarti memang pada saat setelah 2014 agak sedikit panas. Ada sedikit permasalahan. Oke. Iya, Om ini sebagai apa? Pada saat panas-panasnya. Ya, kalau di organisasi di tahun ini kebetulan dipercayakan menempati posisi sekretaris. Mulai tahun berapa? 2019. Mulai tahun untuk 2019. Masa jabatan 2019 sampai dengan 2022. 2022. Berarti masih menjabat saat sekretaris umum. Iya, sekretaris umum. Kalau yang sebelumnya di tahun 2011 sampai 2015 di zaman Pak Yusuf Manaf, bendahara umum pada saat itu. Oh, bendahara umum. Sebenarnya dua posisi ini adalah dua posisi yang sangat tidak saya inginkan. Pengennya dikasih di lapangan, terjun sama cari pemain, cari bakat-bakat yang terpendam di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Tapi di belakang meja ini susah. Tapi di belakang meja informasinya kan harus tetap jalan. Tetap jalan terus. Bagi melawan antara suka dan tidak suka, perang batin. Ini pekerjaannya berat, bukan spesifikasi kita, tapi dipercaya mau tidak mau kita laksanakan semaksimal mungkin. Iya, artinya orang memberikan jabatan itu bahwa yakin kepada Om Sam. Insya Allah, amin. Karena sudah bergelut senior, ini Om Sam ini sudah senior. Senior. Iya, artinya kalau mulai dari 2007 sampai 2012 juga 13 tahun, 2007 sampai 2020 kan? Iya. 13 tahun sudah termasuk senior. Iya, dalam sepak bola sudah tahu detail. Ini menurut saya sudah tahu detail. Sudah tahu detail persepak bolaan di Kecamatan Kusang Hilir, kemudian Kabupaten Taramumbu, dan organisasinya pasti sudah tahu. Iya, insya Allah sudah tahu, seluk beluknya sudah tahu. Ya, termasuk para pelatih-pelatih yang sudah mengorbitkan beberapa nama, banyak sekali kan, dan itu perlu kita hargai apresiasi mereka. Betul. Karena mereka berjuang berbeda dengan kita saat ini. Betul. Kita mungkin masih ada nilai diberikan oleh pihak pemerintah. Dulu mereka berjuang dengan keringat. Betul. Dari Angsana kita tarik, ada Pak Faisal Idris. Di situ kesini lagi ada Pak Firdaus. Di daerah Sungai Loban, di Kusan Hilir ada Pak Jainuddin Buyung. Sama Bapak Haji Dr. Andes Haji Subianto. Sebelumnya ada Bapak Songgo. Kemudian ke Batu Licin sama Simpang 4 ada Bapak Mansur. Kemudian Bapak Rahim Yahya, Bapak Mansar. Kemudian ke Karangbintang, ke atas lagi ada Bapak M. Jupri sama Bapak Puryanto. Macam-macam yang sangat sudah melahirkan talenta-talenta untuk Kabupaten Tanah Bumbu khususnya. Dan beliau-beliau itu tidak artinya tidak meminta penghargaan. Tidak. Beliau dengan peluh keringatnya kan, dengan sangat luar biasa, tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Itu kata yang mau saya cari tadi. Tanpa pamrih. Mungkin kita bisa aplaus dulu untuk beliau-beliau. Wah, luar biasa.
luar biasa. Ya, ini sebenarnya orang-orang yang kita cari, Om. Iya. Orang-orang yang perlu kita cari, dan mudah-mudahan sosok-sosok beliau-beliau ini juga ada di. Iya, di anak-anak yang muda ini penerus. Om Sam dulu. Insya Allah. Mereka guru-guru kita semua. Selalu bertanya dengan mereka. Tapi walaupun ketemu di lapangan, musuh. Di luar lapangan, nah kembali lagi anak sama bapak. Tapi di antara yang disebutkan sama Om Sam tadi, masih ada yang aktif atau memang selalu aktif mereka? Masih ada yang aktif. Oh, masih ada yang aktif. Oh, tapi ada beberapa sudah yang meninggal juga. Ada yang sudah meninggal atau ada yang sudah yang pensiun ya? Betul. Di daerah Simpang 4. Oh, iya. Tapi selain itu luar biasa perjuangan beliau. Oke, luar biasa. Jadi ini harus tahu lebih jauh. Iya, saya jadi tahu lebih jauh bahwa sebenarnya perjalanannya panjang sekali. Dan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, ini sebenarnya berbicara apa? Tadi kita sudah bicarakan prestasi klubnya, prestasi dari organisasinya. Sekarang mungkin pemainnya, Om. Apakah ada di antara pemain-pemain yang pernah Om Sam sendiri latih atau mungkin dari lingkup organisasi itu yang keluar dari Pagatan, artinya yang sekarang bertanding mungkin di daerah luar ya. Betul, daerah luar, Jawa atau Banjarmasin atau klub-klub mana mungkin, Om? Iya. Kalau untuk yang tahun 2020 ini masih belum ada. Sempat ada anak-anak kita dari usia 16 yang rencananya akan mendapat kontrak dari Barito usia 16 untuk Proliga, namun karena adanya pandemi corona, nah mereka mungkin sementara dikembalikan, betul. Dan sampai hari ini belum ada pemanggilan lagi, karena memang liga juga dari PSSI sendiri masih belum bergulir. Nah, tapi di 2019, 2018 dan tahun-tahun sebelumnya ada. Ada, bahkan sempat menelurkan satu pemain atas nama M. Fuad yang sampai seleksi mengikuti timnas di bawah asuhan Coach Indra Sapri pada saat itu. Muhammad Fuad. Orang mana tuh? Orang Pagatan. Pagatan. Orang Pagatan. Jadi usia berapa itu? Usia 19. M. Fuad ya. M. Fuad ya. Pada saat itu dia dipanggil usia memasuki 18 Mas. 2019 ya. Terus setelah 2017. 2017. Pada saat itu. 2019 dia juga memperkuat Barito U21 kemarin dan juara, kalau tidak salah ingat, juara 3 untuk Proliga. Iya. 2019 M. Fuad. Artinya ada. Luar biasa, banyak penemu sebelumnya. Uji Rahmat, nama-nama Uji Rahmat di Barito Senior masuk di skuad inti lagi. Itu orang mana? Orang Pagatan juga. Orang Pagatan. Wah, rupanya saya kurang gaul ternyata saya, Om. Suka mungkin dengan permainan karakter anak pesisir. Iya, pesisir kan biasa. Iya, biasa bergerak. Betul, stamina-nya. Stamina kuat. Iya, makanya kalau saya lihat pemain-pemain nasional itu banyak dari pemain-pemain yang ditaruh di sayap itu yang pemain-pemain dari dari Ambon. Iya. Nah, kan sebenarnya punya kecepatan, power, punya kekuatan. Dan dia kalau sudah dia lari, wah. Iya. Saya lupa. Saat ini ada satu bermain di divisi 2. Erwin Gutawa dari Batu Licin. Divisi 2 Sriwijaya FC. Wow. Dari Martapura FC pindah ke Sriwijaya FC. Iya. Erwin Gutawa. Dan sering main di Bupati Cup sampai sekarang main ya. Sekarang masih kontrak. Nah, istirahat ya karena pandemi. Iya, karena pandemi istirahat. Itu kebanggaan kita saat ini di level senior. Iya, betul. Wah, luar biasa. Artinya Tanah Bumbu ini juga mempunyai pencetak atlet, pencetak bakat. Jadi tidak dalam artian untuk Om Samnya ini tidak menyurutkan semangat, karena memang ada talenta-talenta yang seperti itu. Iya, ada. Iya. Sangat banyak. Iya. Itu ada apa? Ini mungkin agak panjang kita tapi ya sudah kita terlanjur saling cerita. Itu memang ada triknya, Om. Artinya ini memang dipantau atau kemudian dari pihak PSSI Kabupaten Tanah Bumbu yang menyodorkan nama, atau memang ada pelatih khusus dari nasional yang memantau talenta-talenta ini. Iya. Biasanya kalau untuk seleksi yang sifatnya nasional ada undangan. Ada undangan ya ke provinsi. Kemudian provinsi menyebar ke kabupaten bahwa pada tanggal sekian akan ada seleksi pemain nasional. Itu untuk yang M-Fuad, yang nasional. Sementara kalau untuk yang kelas-kelas seperti liga, mereka mengadakan kompetisi biasanya. Nah, melalui kompetisi tersebut pemain dipantau, lalu dipanggil, lalu kontrak apabila cocok. Seperti itu. Seperti yang 2018
20 yang barusan ini untuk yang usia 16 mengadakan kompetisi HMC. HMC Center punyanya Hasnur. Iya, Hasnur. Ya, Pak Haji Hasnur mengadakan kompetisi untuk anak-anak usia 16 di mana anak tersebut untuk dimasukkan di Barito U16, Barito Putra U16. Iya, karena memang kalau Barito Pak Hasnur ya. Iya, Pak Hasnur, Pak Suryadi. Dan juga menjabat Ketua Umum Asosiasi PSSI Provinsi. Oh, beliau. Iya betul. Oke, itu salah satu juga tokoh sepak bola di Kalimantan Selatan. Ya. Iya, oke deh. Oh, jadi memang kalau untuk liga dia sudah ada yang memantau ya, artinya tugas-tugas orang yang memantau bahwa ini scouting talentnya juga ada. Iya, ini pemain yang bisa untuk ditarik kan seperti ditarik, itu. Mereka melihat karakteristik permainan mereka, baik dari segi posturnya, kemudian cara mereka bermain, cara mereka bersosialisasi dengan teman-teman dalam satu tim, cara mereka mempertahankan diri itu dipantau semua. Semua dipantau. Iya. Dan ini menguntungkan bagi klub, Om? Sangat menguntungkan. Iya. Walaupun dari segi materi tidak ada, tapi dari kesenangan batin, kepuasan batin. Nah, itu yang didapatkan sangat luar biasa. Artinya selama ini yang kita lakukan memang tidak ada sia-sia. Ini sangat luar biasa dengan kita mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa apabila ada anak-anak kita khususnya di kabupaten khususnya di Pagatan dan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, umumnya di Kabupaten Tanah Bumbu sangat merupakan apresiasi yang sangat luar biasa pemanggilan tersebut. Betul. Iya, sangat bangga. Iya, jadi artinya kepuasan tersendiri itu batinnya ya. Batin luar biasa. Kalau materi tidak ada? Kalau materi belum ada. Oh, belum ada. Ya? Mungkin materi langsung kepada anaknya mungkin. Anak bersangkutan. Karena kalau kita kan anak di bawah umur masih, jadi hubungannya langsung ke orang tua nanti. Ya, kita cuma memediasi aja. Oh, siap. Kalau saya kira karena kita yang membinanya dari awal, ya jadi ditarik oleh klub lain, kita ini ada enggak ada ya? Enggak ada. Siap. Tergantung kebaikan si anak sendiri itu mengingat enggak. Nah, tapi alhamdulillah anak Tanam Bumbu tidak ada yang seperti itu. Tidak pernah ada yang lupa kacang lupakan kulitnya, selalu ingat. Nah, itu hebatnya anak bumbu, anak Tanah Bumbu. Berarti mungkin juga karena pola-pola mendidiknya seperti itu, Om. Insya Allah artinya jangan lupa kepada yang lebih tua yang mendidik di awal. Iya betul. Nah, oke, Om. Nah, sekarang kita agak sedikit yang tidak terlalu serius, Om. Iya. Fun ya. Tadi kan serius tapi menambah ilmu. Terus terang ini menambah ilmu. Jadi saya khususnya lebih tahu lebih dalam tentang persepak bolaan di Kusan Hilir. Nah, kemudian kita bicara sedikit cerita dari Om Sam mengenai membawa anak-anak didikan Om Sam sendiri. Nah, ini yang rame nih, karena saya pernah dengar cerita Om Sam sambil kita santai ngomong-ngomong. Ini banyak cerita-cerita lucu dari anak-anak ini. Mulai dari anak-anaknya yang tidak tahu tentang bagaimana ramainya kota, kemudian bagaimana mereka tidak tahu pada saat dibawa di pesawat dan sebagainya. Ini rame. Kalau saya terus terang asik mendengarnya. Mungkin Om bisa bercerita, Om. Iya. Dulu saya pikir itu cuma ada di film. Iya. Ternyata mengalami. Saya ngalami sendiri. Nah, salah satu cerita katakan ada anak usia 12 yang ini, usia 12. Kita bawa ke mall. Mereka nggak bisa naik eskalator. Masuk dalam lift nangis. Masuk ke toko menawar. Aduh, bingung jadinya. Tapi ya gimana? Akhirnya kita jelaskan ini seperti ini. Masuk kemudian ke tempat menginap, ada AC. Padahal remote ada, kita juga lupa memberikan edukasi. Langsung kita masukkan kamar masing-masing. Pada saat tertentu kita panggil makan, kita buka kamar. Loh, kenapa spray ini ditutupkan di AC? Rupanya kedinginan ya. Kedinginan mereka menggigil. Ini ada remote, kada tahu Pak, kira remote TV kan. Macam-macam, belum lagi yang di bandara, yang muntah di pesawat, yang muntah di waduh, luar biasa. Kloset yang duduk, gedung yang tinggi, heran dia lihat. Aduh, tapi di situ ada kepuasan batin, Om ya. Iya, sebenarnya bukan kepuasan, prihatin. Prihatin jangan-jangan dia mencelakai orang lain ini. Luar biasa. Ya, ini yang dibawa bukan cuma 1, 2, 3 orang. Iya, banyak. Iya, banyak. Ini masalahnya banyak. Kan kalau di film kan Kabayan sendirian. Ini Kabayannya banyak. Ini masalahnya kalau kita mungkin tiga orang aja kita masih bisa kontrol. Iya, masih bisa kontrol. Iya. Ini kalau misalnya 20 yang kita bawa, belum selesai sendiri lagi.
Tapi ada apa namanya? Artinya ini cerita dari Om Sam yang mungkin tidak bisa terlupakan sampai anak cucu nanti kan? Iya, insya Allah itu. Makanya suatu hari pengen ngajak. Iya. Coba ikut. Biar tahu. Biar langsung. Jangan cuma ceritanya aja mendengar. Jadi langsung ikut. Ya. Oke, Om Sam. Luar biasa. Nah, kemudian Om Sam, mungkin itu tadi pengalaman lucu yang diceritakan Om Sam pada saat membawa anak-anak didik Om Sam yang kita mungkin ada pengalaman ini yang lucu ini termasuk pengalaman suka atau duka nih Om? Jadi satu sama aja, nggak ngerti mana suka mana duka. Karena saya campur-campur. Karena saya mau tanyakan pengalaman sukanya, kelihatannya suka juga. Mau tanyakan pengalaman duka, kayaknya juga duka itu. Jadi gabungan tadi Om ya. Gabungan kayak martabak campur-campur pakai telur. Jadi nusa lagi lah ditanyakan untuk pengalaman suka dukanya. Sudah saya jadi satu tadi. Aduh. Nah kemudian menghadapi pandemi nih Om, artinya pandemi COVID-19 ini kan kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Dan walaupun kita sekarang ada di posisi new normal, tapi kelihatannya virus ini masih terus berkembang betul. Dan banyak masih di orang-orang yang terjangkit virus ini. Nasional maupun internasional masih selalu ada. Internasional maupun nasional. Nah ini sepak bola memang kalau kita lihat di televisi untuk Eropa mungkin sudah mulai bertanding, walaupun tanpa penonton. Nah, tapi di Indonesia masih belum. Indonesia. Nah, ini mungkin Om Sam menyikapinya untuk baik secara pribadi Om Sam maupun untuk anak-anaknya, bagaimana supaya tubuh ini tetap bugar. Tetap bugar. Iya. Ya sama mungkin pembelajarannya kalau untuk usia pembinaan, pembelajarannya sama dengan di sekolah, kita melalui online kita lakukan. Jadi mereka ngirim video latihan sebagai bukti fisik ya, walaupun sekedar warming up, pemanasan dan peregangan. Tapi beberapa waktu terakhir kita sudah menjalani latihan. Nah, tapi tetap harus ngikutin protokol, di mana mulai berangkat dari rumah, kemudian pulang selalu mengenakan masker, hand sanitizer membawa sendiri anak-anak. Nah, kita sediakan tempat untuk cuci tangan, kemudian sumur untuk mandi kecil lah, untuk membersihkan badan, dan wajib untuk membawa pakaian ganti. Jadi pakaian yang dipakai dibawa berangkat dari rumah, salin dengan baju latihan, setelah latihan ganti lagi. Luar biasa. Seperti itu. Nah, protokol harus kita ikuti. Karena jangan sampai kita olahraga maunya sehat, malah jadi klaster. Betul. Jadi apa namanya? Tetap melaksanakan kegiatan latihan, tapi protokol tetap dijalankan. Utama, paling penting itu, paling penting. Tapi kalau untuk yang pertandingan masih belum berani kita untuk mengadakan, karena mungkin pemain, panitia bisa kita kontrol, penonton yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi di daerah kita, Om. Iya, antusiasnya sangat tinggi. Antusiasnya sangat tinggi. Mendengar suara mikrofon berbunyi aja sudah ngumpul. Langsung kumpul sudah. Langsung kumpul, apalagi main bola. Dan apalagi kangen, sudah berapa bulan ini vakum. Iya, betul sekali. Oke Om. Nah kemudian di PSSI sendiri Om, PSSI Kabupaten Tanah Bumbu, ini ada target atau tidak? Artinya dalam artian membawa sepak bola Kabupaten Tanah Bumbu ke tingkat yang lebih tinggi, baik itu yang tingkat Kalimantannya maupun tingkat nasionalnya. Apakah itu ada di dalam visi misinya PSSI Tanah Bumbu? Insya Allah ada. Target utama untuk Kabupaten Tanah Bumbu mungkin sama seperti target-target yang sebelumnya, yaitu selalu mencanangkan prestasi untuk setiap kegiatan yang diikuti. Kalau untuk kegiatan Tanah Bumbu sendiri, untuk ke olahraga sepak bola di Kejurprov maksudnya ini ya, untuk kegiatan Kejurprov kita pasang target emas. Apalagi memang saat ini materi-materinya materi emas pemainnya, tahun kemasan ini anak-anak. Nah, kebetulan yang dulu masih kecil-kecil sudah muncul semua sekarang, bibit-bibitnya. Nah, sementara untuk di kegiatan liga, mungkin untuk sementara belum berani untuk pasang target. Nah, karena banyak sekali syarat yang harus dipenuhi, khususnya pembiayaan. Nah, mungkin biaya lebih banyak digunakan untuk membina daripada untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang seperti itu. Karena itu jauh lebih penting untuk saat ini ditanamkan. Oke, dia siap. Kemudian kalau untuk berbicara anggaran, anggaran di PSSI Tanah Bumbu ini Om, apakah itu memang tanggung jawab pemerintah sendiri atau ada anggaran tersendiri dari PSSI? Ya ada.
anggaran dari PSSI ASKAP ini itu anggaran yang didapatkan dari KONI. Dari KONI. Iya, dengan syarat mengajukan ya semacam proposal lah dengan fakta integrasi. Nah, karena di situ kan ada nanti pembayaran pajak yang wajib kita bayar. Jadi dana-dana PSSI Tanah Bumbu itu didapatkan dari KONI. Nah, sementara ini juga dikeluarkan sendiri oleh ketua PSSI dengan dana pribadi yang bisa dikatakan fantastis dalam beberapa bulan kepemimpinan beliau. Nah, sudah mengeluarkan banyak dana untuk membiayai kegiatan PSSI. Nah, sementara kalau untuk klub ya masing-masing. Masing-masing, betul. Iya, masing-masing. Cuman kalau untuk klub Asprop atau beberapa klub yang mewakili kabupaten ada support dari PSSI. Nah, untuk usia pembinaan. Kalau usia yang senior tidak. Siap. Iya, senior tidak. Kalau pembinaan pasti dapat. Oke, ini tidak terasa sepertinya kita ngomong dengan Om Sam ini luar biasa. Aduh, mungkin kalau kita ikut ini 2 jam kita udah selesai ngomongnya. Ini sebenarnya masih belum selesai. Ini masih belum selesai. Ini masih banyak mau ditanyakan, tapi kita dapat arahan ini Om. Dapat arahan dari produsernya bahwa sudah silang. Sudah silang ini katanya. Aduh, luar biasa. Satu kata-kata bijak ya, untuk siap. Oke. Ya, masalah itu selalu ada. Mulai dari kita di akhirat sampai kembali ke akhirat, masalah akan selalu ada. Tapi nikmati, seperti orang yang tenggoroknya dalam posisi ketulangan. Iya. Kita makan, tenggorokan sakit. Tapi ada sisi yang buat bahagia, perut kenyang. Yakinlah bahwa masalah itu akan pasti berlalu. Oke. Luar biasa. Oke, Om Sam, terima kasih banyak. Siap. Ya, terima kasih banyak. Siap. Official FBC. Iya, FBC official. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dan share. Dan nanti kita akan mengundang lagi Om Sam mungkin dalam tema yang berbeda. Insya Allah siap. Oke, siap. Nanti kita saling bertukar pikiran. Ketuanya dipanggil. Iya. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.